Pasien dengan keluhan batuk, kemudian ada demam, kemudian kita ukur suhunya 38 derajat Celcius atau bahkan lebih, itu sudah termasuk kriteria ILI. Puskesmas Pekauman ditunjuk sebagai salah satu puskesmas sentinel ILI mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin kan tuh heboh-hebohnya kita kalau dikira COVID atau mau memastikan seseorang COVID, pasti nanti di swab, diambil, diusap hidungnya dan juga tenggorokannya. Kalau misalnya sudah tersuspek ya dok ya, apa yang harus dilakukan pasien di rumah mungkin untuk pencegahan, mungkin pengendalian dan sebagainya sebelum kan menunggu hasil. Oke. Halo sobat teladan, hari ini kita ketemu lagi di YouTube channel Nakes Teladan Banjarmasin. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai penyakit yang terjadi di Puskesmas Pekauman dengan narasumber saya, bintang tamu, dan Dokter Tini. Ya dok, halo, bisa perkenalkan diri dan apa yang akan kita bahas hari ini? Baik, halo, saya Dokter Tini. Saya hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Dewi mengenai ILI, Influenza Like Illness. Itu adalah salah satu program yang ada di Puskesmas Pekauman. Puskesmas Pekauman ditunjuk sebagai salah satu puskesmas sentinel ILI mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Kita menjadi puskesmas sentinel ILI atau Influenza Like Illness itu sejak tahun 2006, sejak mulai adanya kasus flu burung di Indonesia. Seperti itu, Dr. Dewi. Oh iya, jadi gini dok, gejalanya itu gimana sih supaya para masyarakat dan sobat teladan kita tahu? Oke, baik. Mungkin masih ada yang kurang familiar dengan ILI. ILI itu pendekan dari Influenza Like Illness. Artinya adalah penyakit yang mirip seperti influenza. Jadi gejalanya itu untuk memenuhi kriteria ILI adalah yang pertama harus ada gejala batuk. Kemudian juga harus ada gejala demam. Demamnya ini harus diukur saat si pasien datang ke tempat kita, itu diukur suhunya. Suhunya itu harus 38 derajat Celcius atau lebih, dan onsetnya atau keluhannya ini kurang dari 10 hari. Jadi kalau ada pasien dengan keluhan batuk, kemudian ada demam, kemudian kita ukur suhunya 38 derajat Celcius atau bahkan lebih, itu sudah termasuk kriteria ILI, Influenza Like Illness. Ini nanti kami akan sarankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu di swab. Kemarin kan tuh heboh-hebohnya kita kalau dikira COVID atau mau memastikan seseorang COVID, pasti nanti di swab, diambil, diusap hidungnya dan juga tenggorokannya. Demikian juga dengan kasus ILI, itu juga sama, akan kami, kalau pasiennya setuju, kita akan melakukan pengambilan swab juga. Kita akan ambil dari hidung dan juga dari tenggorokan. Jadi gejalanya itu dewasa maupun anak-anak dengan panas yang tinggi, biasanya di atas 38 derajat Celcius ya dok? Iya, benar sekali. Kemudian disertai dengan adanya batuk di antara 2 sampai 10 hari ya dok ya? Kalau lewat daripada itu berarti bukan termasuk kriteria ILI. Jadi orang dengan ILI ini faktor risikonya apa sih dok? Kenapa jadi bisa sampai kena ILI, Influenza Like Illness ini? Oke. Baik, untuk ILI itu atau Influenza Like Illness itu kan istilahnya adalah penyakit yang mirip-mirip influenza. Gejalanya seperti batuk, demam, ataupun ada sakit tenggorokan, ataupun pilek. Itu kita curiganya bisa ke arah apakah ini penyakit menular, ditularkan dari orang lain kah atau bagaimana, terutama juga untuk mengetahui apakah ada faktor risiko ke arah flu burung. Jadi biasanya kalau ada pasien ILI, kemudian kita tanyakan juga apakah ada di dekat pasien tersebut unggas ataupun bebek, burung yang mati mendadak, meninggal mendadak, baik dari peternakan ataupun dia punya hewan peliharaan unggas yang mati mendadak. Itu kalau dengan ada gejala batuk dan juga demam yang ke arah ILI tadi, kita bisa curigai ke arah flu burung. Itu malah akan kita usahakan harus diambil sampelnya untuk memastikan apakah ini flu burung kah atau bukan, karena flu burung masih tetap beredar sekarang ini ya, walaupun saat ini mungkin sudah tidak terlalu kelihatan lagi, tapi masih beredar flu burungnya. Ya, jadi sobat teladan semua,
Ili ini sendiri, terutama yang rumahnya dekat dengan peternakan unggas atau yang memiliki ternak terhadap ayam, burung, bebek dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memang ada gejala seperti ini, sebaiknya kita kemana, Dok? Apa yang harus dilakukan? Iya, sebaiknya langsung ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan kita periksa lagi, kita tanyakan gejala-gejalanya. Kalau bersedia akan kita ambil usap hidung dan tenggorokannya. Kemudian nanti kita periksakan ke laboratorium yang lebih kompeten untuk diperiksa. Nanti hasilnya untuk di puskesmas Pekauman ini berapa kali kita mengambil sampel, hasilnya itu bervariasi. Ada yang influenza tipe A, influenza tipe B, bahkan ada yang COVID pun ada juga hasilnya. Oh iya, kalau untuk yang flu burung ada, Dok? Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada yang flu burung, tapi memang ada varian tertentu yang mendekati ke arah flu burung yang ada. Oh iya, dan ini hanya bisa dilakukan di Puskes Pekauman ya? Untuk di Kalimantan Selatan hanya bisa pengambilan swabnya ini di Puskesmas Pekauman untuk di Banjarmasin. Tapi karena ada juga kemarin isu flu burung, maka ada juga di kabupaten lain juga ada. Di Kabupaten Banjar juga ada salah satu puskesmasnya di sana juga bisa. Kemudian di daerah Amuntai juga ada juga. Oh, ya. Tapi terutama yang untuk ili adalah di Puskesmas Pekauman. Seperti itu. Jadi mungkin, Dok, kalau misalnya sudah tersuspek ya, Dok ya, apa yang harus dilakukan pasien di rumah, mungkin untuk pencegahan, mungkin pengendalian dan sebagainya, sebelum kan menunggu hasil. Oke. Baik, untuk kalau misalkan sudah berobat ke puskesmas, kalau misalkan demam boleh diberi obat penurun demamnya, kemudian banyak makan makanan yang bergizi, tingkatkan daya tahan tubuh juga. Kalau memang curiga ke arah flu burung, segera yang lain-lain. Kalau memang ada keluhan yang lain, batuk, demam, harus segera periksa juga. Terima kasih banget Dokter Tini atas waktu dan juga paparannya yang sangat-sangat menarik. Jadi diharapkan para sobat teladan semua, warga daerah Kota Banjarmasin khususnya, sudah mengetahui apa sih ili ini, bagaimana sih gejalanya, bagaimana cara pengobatan dan pencegahannya, dan apa yang harus dilakukan. Jadi diharapkan dengan adanya YouTube channel ini, para masyarakat bisa teredukasi, dan teredukasinya diharapkan teredukasi secara menyenangkan. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah.